Teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dalam doa malam ini. Kita diajar oleh Tuhan, jikalau kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan itu yang paling Tuhan sukai. Jadi saudara harus menyanyi itu bukan hanya dengan mulut Anda, dengan tubuh, tapi dengan spirit Anda, dengan roh Anda, disertai dengan segenap jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak, betul-betul menyembah kepada Raja yang besar, maha besar. Namun bukan hanya kita menyembah dengan roh, tapi juga dengan kebenaran. Karena itu tiap kali kita adakan ini, kita sampaikan dan kita dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi dasar yang kokoh. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kami diberi waktu untuk menghampiri tahta anugerah-Mu, untuk menerima pertolongan pada waktunya. Jikalau kami menyembah dengan benar, dengan roh dan kebenaran, maka hamba-Mu percaya, rekan-rekan kami, teman-teman kami yang dengan sungguh-sungguh menyembah Engkau, akan mengalami mujizat-mujizat. Mereka yang lemah dikuatkan rohnya, mereka yang mempunyai kekacauan dalam jiwanya akan ditenangkan, dan mereka yang sakit pun akan disembuhkan saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Karena itu hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami dan kuasai sepenuhnya. Kami buka doa penyembahan ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita lebih dulu kenal siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan Dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mari kita puji Dia, Dia yang lembut, manis, dan suci. Haleluya. Lembut, manis, dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Oh lembut, lembut, manis dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Oh lembut, lembut, manis, dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah
Engkaulah teladanku, lembut manis, yes, ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Hati-Mu murah untuk kami, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Sungguh Engkau teladan kami, Tuhan. Haleluya. Manis dan suci aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Oh lembut manis. Amin. Amin Tuhan. Kami mau pandang kepadamu, Tuhan. Kami mau fokus kepadamu yang murah budi, Engkaulah teladanku. Oh lembut manis dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Oh lembut. Saudara-saudara, jangan fokus kepada masalahmu. Engkau bisa tenggelam seperti Petrus, karena dia fokus kepada angin, ombak. Dia tenggelam. Angkat hatimu, fokus pada Tuhanmu yang murah budi. Nyanyikan dengan lebih sungguh, lembut manis dan suci, aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Tuhan yang murah budi, Tuhan yang amin, amin, amin Tuhan. Amin Tuhan.
Tuhan yang murah budi. Tuhan yang murah budi. Haleluya. Engkaulah teladan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pastikan Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Oh, Dan hidup kami, Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kira lama syakat. Kira sana kores. Oh, haleluya, haleluya. 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 Shikaramatoleke. Mituna karaseneke. Glory, glory. Shikarabat paraseneke. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sedikit tarasana korete. Rasana kala. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Kira lama-lama syek. Kira lama syek. Oh ya sanaka. Jesus, Jesus. Lembut, manis, dan aku pandang padamu, Tuhan yang murah budi. Engkaulah teladanku. Lembut, manis, amin, dan suci.
Aku pandang padamu, Tuhan yang murabudi, Engkaulah teladanku. Oh, lembut manis. Amin Tuhan. Biar kesucian-Mu melanda kami Tuhan. Amin, amin. Engkau murah budi Tuhan. Amin. Engkaulah teladanku, Tuhan yang murah budi, Tuhan yang murah budi, Engkaulah teladanku. Saudaraku, apa arti berdoa? Berdoa berarti kepada siapa Anda berbicara. Karena doa adalah pembicaraan. Biar kita bicara kepada satu pribadi di atas segala pribadi, yaitu pribadi yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia. Amin. Karena itu bagaimana kita bersikap dengan Tuhan? Kalau betul engkau minta pertolongan, datanglah kepada penolong yang maha kuasa, maha hebat, maha agung, maha bisa. Dan pentingnya sikap kita itu mewujudkan bagaimana nanti Tuhan bertindak terhadap kita. Karena itu cepat tanggapi firman-Nya. Karena firman-Nya itulah pribadinya. Kita kembali ke surat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Iya, dalam kata quotes dikatakan first thing first. Sesuatu yang maha penting itu harus utama lebih dulu. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, apa yang kita utamakan? Bagaimana menyelesaikan masalah? Itu yang biasa kita lakukan. Ataukah bagaimana kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyelesaikan masalah kita? Jadi apa yang Anda anggap penting menyelesaikan masalahmu? Atau yang maha penting, Allah yang Maha Kuasa itu menyertaimu untuk menyelesaikan masalah. Saudaraku, karena orang kebanyakan itu
memang dibatasi dengan waktu. Dia selalu melihat, waduh setelah doa ini saya, aduh ini, ada ini, wah ini penting, ini kalau enggak saya nanti terjepit. Ya, jangan mempunyai pikiran terjepit dulu, saudara ketemu dengan Tuhan yang maha besar itu. Dan kau berkata dengan Tuhan, aku bisa mengatasi masalah yang terjepit. Problem apapun, kalau aku ketemu dengan Tuhan dulu dan aku ajak, Tuhan besertaku. Dan itulah kemenangan. Karena itu banyak orang waktu dia melihat firman, dia lalu melihat dirinya, aduh saya punya problem, saya gagal. Dan itu dapat saya lihat di Alkitab, keadaan yang Tuhan kata jangan takut, kalau engkau takut kan engkau bisa tahu engkau takut. Jadi firman Tuhan itu untuk kaca. Jangan kita cuma melihat lalu kita lupa keadaan kita yang sebenarnya kurang baik. Tapi ayat-ayat ini memberitahu, dikatakan tetapi, ya. Jadi jangan segera melupakan keadaan kita ini, tetapi. Nah, ini yang harus diutamakan. Yang pertama itulah meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Jadi firman Tuhan itu sanggup memerdekakan. Dan kedua, engkau harus bertekun terus, yakin sampai menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, lakukanlah. Jadi meneliti, bertekun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan jamin ia akan, nah ini akibatnya, berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saya ulangi kembali, ya, mengapa orang itu cepat menanggapi pribadi firman? Sebab yang pertama, yang saya sudah katakan ini minggu lalu, yaitu punya hati yang lembut. Kata Tuhan, biarlah orang cepat mendengar, lambat berkata, ya, untuk menerima firman yang tertanam di hatimu. Ya, hati yang bagaimana? Lembut. Ini yang pertama, saudara mesti menerima, ya, dengan kelembutan hati. Yang kedua, saudara mesti sadar, kita ini beribadah dengan Tuhan, ini problem mati dan hidup. Jadi ini urgent, sangat vital. Seperti Lot, Tuhan kata cepat keluar, api ini maut. Dan firman itulah yang menyelamatkan mereka. Yang ketiga, ya, sini review minggu lalu, bagaimana kita menanggapi firman? Apakah kita punya roh takut pada pribadi yang berfirman? Kalau takut, lakukanlah. Yang keempat, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan sanggup menggenapkan janji-janjinya. Nah, hari ini kita mau berbicara bagaimana tindakan kita selanjutnya untuk cepat menanggapi, yaitu bijaksana. Siapa yang bijaksana? Yaitu orang yang ingin mengenal pribadi sang firman itu. Ya, jadi kalau ada pribadi yang maha kuasa, paling indah itu kalau sudah kenal. Kalau kenal itu sudah tahu alamatnya, sudah tahu nomor teleponnya, sudah bisa berhubungan langsung, itu namanya kenal. Ya, dan kau kenal bukan hanya kenal, yang terpenting engkau dikenal. Nah, Tuhan ingin supaya engkau ini bisa dikenal oleh Tuhan. Banyak orang mengaku mengenal, tapi tidak dikenal. Saudaraku, orang-orang yang bijaksana seperti orang Majus ini, kita sudah tiap kali kalau Natal pasti mendengar cerita tentang orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1 berbunyi,
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, datanglah orang-orang Majus dari timur. Timur itu tempat penyembahan berhala. Tapi mereka melihat, buktinya kita menyembah berhala, tapi masalahnya kami dijajah pemerintah Roma dan waduh, berat sekali. Hampir seluruh dunia saat itu merindukan kapan ada kelepasan. Dan orang-orang Majus ini dikatakan dalam bahasa lain wise men. Orang-orang yang bijaksana, mereka melihat bintang, mereka selidiki. Nah, itu namanya bijak ini dengan meneliti. Ya, saudaraku, meneliti. Kalau ahli bintang melihat bintang-bintang terusku, dia perhatikan, ada bintang yang begitu luar biasa, percaya. Ini pasti ada pertanda, saudara. Jadi kita mesti benar-benar meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan, the perfect law of liberty. Saudaraku, hukum apa yang bisa memerdekakan kita? Itulah firman Tuhan, kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara, karena itu para ahli terus meneliti firman Tuhan, ya. Dan meneliti itu mesti bisa melihat secara makro, hal yang mikro menjadi makro. Hal yang kecil-kecil. Ya, bahkan Tuhan berkata, janjinya apa? Satu titik pun tidak digenapi oleh Tuhan. Satu titik. Wow. Sekarang kita mengerti, kalau sudah kirim email lupa titiknya .com gitu, nggak sampai. Ya, hanya problem satu titik. Janji-janji Tuhan. Kelihatannya sepele, tapi punya power untuk bisa digenapi dalam dirimu, yang memerdekakan engkau dari apa? Dari dosa, dari perasaan takut, bahkan dari kematian, sehingga kita bisa mengalami sukacita yang luar biasa. Karena itu marilah kita teliti hukum ini, supaya saudara mengalami yang disebut sukacita. Dan kita bersukacita sampai penuh. Ya, mari kita nyanyikan pujian ini supaya benar-benar kita mau teliti firman Tuhan dan sukacita kita jadi penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Yes, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Amin, amin. Bebas, bebas dan bebas. Ubahkan daku,
ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Amin, amin. Sucikan darahmu Yesus. Amin Tuhan. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh Tuhan. Sukacitaku penuh, Ku bermazmur bagimu, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh Engkau dan saya telah ditebus menjadi milik Tuhan, saudaraku. menari bagimu, Mari bersukacita, memuji namanya, karena ku tahu, amin, ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, sukacitaku penuh Tuhan. sukacitaku penuh, Imani, saudaraku. Tuhan sudah mengalahkan yang namanya maut. Kita tidak perlu takut lagi. Darahmu, ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, amin. sucikan daku, Darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskanku. Yes Tuhan, biar penyakit anak-anakmu dilepaskan, dibebaskan. Ku menari bagimu, ku memuji namamu. menari bagimu, Ku memuji
karena ku tahu ku berkemenangan. Amin, amin. Oleh curahan darahmu, haleluya, darahmu Yesus. Amin, amin. Lepaskan anak-anakmu Tuhan, bebaskan anak-anakmu, darahmu Yesus. Ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Jadi baru, kekuatanmu jadi baru, jadi baru. Kesehatanmu jadi baru. Yes, yes Tuhan, yes Tuhan. Kira sonekete, kira sonekero, kura seneke. Rasandaku, Shikira lava lava terima kasih. Kurasana kuryala masyeke. Amin, amin, amin. Seneke, haleluya, haleluya, imani, sungguh imani, imani, imani. Tuhanmu menang. Sedeke tarama sedeke, oh neke rase. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita harus meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan. Ya, ini penting, namun tidak cukup, saudaraku, meneliti. Tapi kita juga harus bertekun. Tadi diminta supaya kita ini bertekun. Ya, bertekun dan bertekun, saudaraku, dalam hukum kemerdekaan.
Apa arti kata bertekun? Bertekun berarti tetap tinggal dekat. Dari kata yang mempunyai arti itu, para meno. Para artinya dekat, meno artinya tinggal. Jadi tinggal dekat. Jadi saudara ini masih terus dekat dengan Tuhan. Kapan kita bisa dekat? Kalau hidup kita ini mau kudus. Ya, dan Tuhan berjanji kalau kamu mau mendekat kepadaku, apa yang Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, ini kepastian. Kenapa Tuhan sudah rasakan Tuhan jauh? Karena sudah tidak mau dekat. Loh, saya sudah dekat Tuhan. Iya, tapi engkau dekat dengan Tuhan dengan tangan yang kotor. Dengan pikiran yang kotor, mana bisa? Tuhan itu kudus, ya. Jadi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, syaratnya jauhilah dosa. Terus, saya katakan terus menjaga hidup kudus. Dengan apa? Ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Karena itu kita tiap hari harus berdoa dalam Roh. Berdoa dalam Roh Kudus. Ini namanya saudara menjaga hidup yang kudus. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Puji nama Tuhan. Lakukan. Jadi saudara mesti buanglah yang namanya kebencian. Hal-hal yang saudara takut engkau baca Alkitab. Tuhan kata jangan takut, jangan takut, jangan takut berulang-ulang. Ya, dan Tuhan kata jangan kamu kecewa akan daku. Seringkali banyak orang kecewa dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada janji Tuhan. Aku Immanuel, aku besertamu. Ya, kamu dekatlah. Kamu jangan jauh-jauh. Tidak cukup, saudaraku. Kita hanya bertekun, tapi dengan sungguh-sungguh melakukan. Nah, inilah poin yang terpenting, ya. Bijak itu dengan sungguh-sungguh melakukan, bukan pendengar yang baru dengar lalu lupa, melupakan, tapi menjadi pelaku. Apa toh hukum Tuhan? Ini yang Tuhan minta. Seluruh kitab Taurat itu bergantung dengan hukum ini. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu. Ya, dengan apa saudara bisa mengasihi Tuhan? Buktikan itu dengan mengasihi kepada sesama. Apa toh fakta saudara mengasihi sesama? Ini. Jadi kalau saudara ada masalah dengan temanmu, dengan siapa saja, Tuhan berkata ampunilah. Nah, itu tanda kasih utama. Ya, kalau engkau tidak bisa mengampuni kesalahan orang, bagaimana Bapakmu bisa mengampuni engkau? Tidak mungkin. Banyak orang rajin ke gereja, tapi kebencian dia simpan. Dia pikir nanti masuk surga. Jangan harap. Kalau sudah tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, jangan harap Bapakmu di surga akan mengampuni engkau. Ya, bahasa Inggris berkata forgive and forget. Ampuni dan lupakan. Tapi bukan melupakan orang itu, saudara, lebih bagus lagi. Itu baru ya namanya saudara itu jangan separuh, tapi full mengasihi. Dengan apa? Memberi pertolongan. Nah, berapa banyak orang-orang yang berbuat jahat kepada Daud. Dia bukan hanya mengampuni, tapi menolong. Saya membaca sendiri di Alkitab. Bagaimana dia menolong orang-orang yang pengkhianat-pengkhianat.
Abner yang mau membunuh dia, dia malah angkat ingin dijadikan sebagai panglimanya. Wow, saudaraku, ini hatinya Bapak. Mari kita belajar memberikan pengampunan yang total. Sekali lagi, berikan pengampunan yang total kepada orang-orang yang merugikan engkau, yang mungkin gosip. Ini saya alami, ya, dan saya tidak ingin membalas. Bahkan saya, orang-orang yang pernah menggosipkan saya tolong. Dan saya mesti praktekkan, bukan hanya mengampuni, itu baru separuh, tapi memberi pertolongan. Dengar, kata Tuhan, orang mencuri jangan mencuri lagi. Bagus enggak? Bagus. Tapi belum komplit. Kata Tuhan, bekerja lalu bahkan memberi. Tadinya mengambil, sekarang malah memberi. Nah, itu pertobatan yang penuh. Putar balik. Ya, kalau sudah bertobatnya cuma berhenti pada posisi ya tengah, itu bukan bertobat, itu separuh bertobat. Tapi saudara belum berbalik. Jadi kalau dulu sudah merugikan orang, sekarang saudara mesti menguntungkan orang. Itu namanya bertobat. Dan Tuhan janji, orang-orang demikian ia akan berbahagia. Ingat, berbahagia oleh apa? Oleh perbuatannya. Wow. Ya, kalau engkau membuktikan dengan perbuatanmu, Allahmu akan mengubah hidupmu. Penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini harus kita alami dalam hidup kita. Mari kita seperti Yesus. Ya. To be like Jesus. Mari kita seperti Yesus. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Mari kita ulurkan tangan memberi pertolongan. Nah, saudara pasti akan mengalami bahagia. Karena itu mari kita menyanyikan pujian ini. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin, amin. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus
Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, amin, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong, yes Tuhan, kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, amin, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Serukan aku bernyanyi, amin Tuhan, bahagia, memuji Yesus selamanya, selamanya. Oh, aku bernyanyi, bernyanyi, bahagia, amin, amin, memuji Yesus selamanya. Nyanyikan dengan lebih sungguh, amin Tuhan, bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia Tuhan, amin, 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 memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia,
memuji Yesus. Selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Yes, yes. Puji Dia. Puji Dia selamanya. Puji Dia selamanya. Terima kasih. Engkau besar Tuhan. Kami bersyukur. Kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karasone kere hino kore seneke rasone ketara sanako haleluya, haleluya. Jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Jiwa kami bersorak-sorak. Karena Engkau baik. Engkau Tuhan besar. Engkau Maha Agung. Dan Engkau Maha Kuasa. Engkau pasti menggenapkan janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berglori. Terima kasih Tuhan. Kesempatan kami menghadap Engkau, tata anugerah-Mu, dan Kau berjanji kami akan menerima pertolongan pada waktunya. Apa yang diminta oleh anak-anak-Mu, kepentingan Tuhan, kesulitan, Engkau adalah Allah yang akan menggenapkan semua janji-janji-Mu. Engkau imam besar kami yang hidup, hidup, dan hidup, dan menggenapkan setiap janji-Mu. Terima kasih, karena itu kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, persoalan apapun yang mereka alami. Engkau adalah Tuhan pembuka pintu-pintu yang terkunci. Apa yang dicuri oleh iblis Engkau balikan Tuhan. Engkau akan kembalikan secara penuh ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kasih setia-Mu. Tolong semua anak-anak-Mu Tuhan dalam problem masing-masing, dan Engkau memberikan mereka iman buat dengan Engkau maka semuanya akan diselesaikan oleh mereka bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kami sekarang berdoa juga bagi pemerintahan kami. Kami percaya Engkau akan menyertai pemerintahan kami Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil para Menteri, dan juga semua jajaran yang paling rendah sekalipun. Engkau akan Tuhan menolong Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Genapilah janji-Mu untuk negara kami, pemerintahan kami, dan umat-Mu yang berdoa. Tuhan, dalam jaringan doa di mana-mana, Tuhan Engkau dengar seru-seruan kami.
Dan Kau yang Maha Kuasa akan melepaskan, membebaskan negara kami biar menjadi percontohan yang luar biasa. Bagi manusia mustahil, bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Karena itu saudaraku, Allah kita adalah Allah pemenang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya.